Pertama-tama saya berterima kasih ya, atas niat atau dari rekan-rekan untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi maupun apa yang akan kita kembangkan di pemandian ini, lokasi pemandian. Yang jelas apa yang sudah sampaikan kemarin maupun dari rekan-rekan pers yang tanya langsung ke saya maupun yang sudah disampaikan oleh pemilik atau pengelola, itu semua kami sudah laksanakan sampai dari awal sampai hari keberapa? Hari keempat ya, hari keempat ini dari mulai santunan apa segala macam itu sudah kami laksanakan, termasuk dari sini wilayah pengelola pemilik pengelola terkait dengan yang apa yang berkembang tidak ada. Yang jelas semua sudah dari keluarga maupun keluarga korban ya, istilahnya keluarga korban itu sudah terima dengan lapang dada. Itu namanya musibah, beliau bilang. Jadinya saya pribadi, saya atas nama pribadi maupun anggota yang waktu itu semua ada di sini ya, termasuk rekan-rekan pers yang datang ke sini mungkin waktu itu termasuk dari Polres sudah semua, termasuk kemarin saya sudah menyampaikan di Polres, masuk KBO, saya sampaikan minta izin sekiranya dari rekan pers mau konferensi pers sama pemilik ataupun saya, sila saja dibilang itu kait masalah ini. Yang jelas kita sudah berbuat demi apa yang dari sama masyarakat warga kita yang terjadi kejadian itu semua kami sudah laksanakan ya, pernyataan apa segala macam untuk surat otopsi sudah semua sudah tertera dari mungkin rekan-rekan pers yang sudah kirim apa segala macam, itu semua sudah terlaksana. Terkait dengan yang lain mungkin nanti apa yang rekan-rekan dari pers maupun LSM yang akan dijawab kedepannya gimana, itu kami di sini. Yang jelas kami tetap mendukung untuk perkembangan wisata atau lokasi ini bagaimana kedepannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin ada lebih kurangnya, mungkin nanti yang kami yang tanya ke beliau langsung bagaimana kedepannya untuk lokasi pemandian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ditanya aja Pak. Jadi saya enggak bisa orangnya enggak bisa ngomong saya ini enggak, kalau udah sila aja rekan-rekan mungkin apa yang enggak ini. Ini kalau untuk operasional tetap dibuka sebetulnya atau gimana? Karena masih ada segel saya. Oh ya, jadi kemarin saya coba kontak dengan Pak Kapolsek. Sebenarnya kalau polis lain itu pada hari TKP oleh TKP saja, artian besok pun bisa dibuka, lusa bisa dibuka, tetapi saya mengambil inisiatif lebih kepada saran juga dari yang saya resapi pada sekian perjalanan ini, supaya saya lebih kepada safety dulu Pak. Jadi saya belum buka dulu sementara waktu ini, karena ini saya sudah mulai kasih penataan untuk penyekatan di areal-areal yang anak ke yang dewasa, untuk meminimalisir daripada ya kedepannya gitu. Jadi saya mulai tata-tata dulu ini. Jadi saya sampai waktu yang mungkin nanti saya akan pikirkan untuk mulai buka itu, lebih saya pentingkan untuk untuk safety dulu lah gitu. Iya, terkait perizinan dari kolam ini termasuk IMB, izin operasionalnya sampun ada ya. Termasuk IMB-nya Ya, sudah IMB sudah.
Kalau itu sudah lengkap semua, nggak mungkin Bapak juga mau kledor. Mungkin dikit apa namanya sejak ini dari semenjak terjadinya kejadian musibah yang menimpa kecil kemarin, upaya dari Pak Direktur dalam hari ini pemilik kolam seperti apa pada keluarga daripada korban itu sendiri. Oh ya, pada saat saya menerima telepon waktu itu saya di Lombok Timur ya. Jadi begitu saya menerima telepon, yang utama saya lakukan itu adalah segera menghadap kepada keluarga korban yang terutama sekali. Ya, tolong bawakan dalam bentuk, ya saya tidak boleh sebutkan lah, tidak enak ya. Jadi kami bawakan langsung santunan. Kemudian hari ketiga kemarin juga kami datang bawa santunan. Insya Allah sampai hari ke-9 kami akan berusaha untuk memberikan santunan begitu. Ya kami lakukan pada keluarga korban. Dan saya sendiri dalam hal ini ada perasaan yang luar biasa pada saat itu sehingga saya tidak sempat berpikir. Karena kok kejadiannya seperti ini gitu loh. Ini kan nyawa ya. Dan itu saya merasa bahwa itu adalah ucapan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, itu minta tolong itu. Makanya saya keluarga termasuk kakak, termasuk adik, termasuk karyawan saya langsung perintahkan untuk segera ke korban, bahkan untuk pergi ke kuburannya sekaligus untuk itu. Itu yang kami lakukan. Mungkin selain safety yang saat ini lagi dalam proses penataan, saya baca juga kemarin dari karyawan juga mungkin apa mau disampaikan ke depan supaya tidak terjadi lagi musibah yang seperti ini. Ya ini kan ketentuan juga begitu. Ya kalau kita sudah waspada, kita sudah menyiapkan penjagaan yang ketat, saya kira tidak akan terjadi lah begitu. Mungkin dari safety misalnya di penjagaan karyawan mungkin ditambah atau bagaimana ke depan. Oh ya, kalau itu memang pasti itu Pak. Kita tidak mau terulang lagi dalam hal seperti ini karena memang awal ini saya lebih kepada sosial ya sebenarnya kolam renang ini. Makanya udah pakai berapa kemarin tiket masuk itu hanya sekedar itu, tapi kadang-kadang tidak nuntuti untuk itu. Akhirnya kami juga berusaha itu biaya operasional ini ternyata tidak main-main di kolam renang, sehingga coba kamu tambah supaya kami bisa mengoperasikan untuk lebih kepada penjagaan, menambah karyawan untuk kita bisa jaga begitu. Nah, kedepannya kita akan membuat karena begini, saya coba mempelajari kalau sehari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat itu kan libur ya, jadi keadaan sepi ya. Saya akan buat kedepannya itu kira-kira hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar itu akan buat semacam tambahan khusus pada hari-hari tertentu. Liburan, kemudian weekend itu kita akan tambah dalam artian yang sementara ini kan kita juga pakai desa itu DKD, cuman lebih kepada ini yang dia urus kemarin parkiran, padahal itu kemarin 2 yang kita pakai di situ, tapi karena mungkin salary kurang akhirnya ada yang keluar begitu. Sebenarnya kemarin sebelumnya 2 ya, tapi karena ada yang keluar tidak sempat kita pikirkan, tiba-tiba yang kita tidak sangka hari tanggal 1 itu membludaknya, kita tidak pernah pikirkan itu kok tiba-tiba seperti itu. Kenapa ini? Saya coba tanya beliau ini, ternyata orang yang mandi di pantai itu tidak ada karena kondisi ini kok tibanya seperti itu, penuhnya ke sini Pak. Nah itu kita dalam 6 bulan perjalanan ini kita udah kepikiran bahwa kita udah tahu momen-momen yang ini untuk kita melakukan evaluasi begitu, untuk kita tingkatkan safety-nya begitu. Kalau sebelumnya berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan di sini, dan untuk lebih efektif dalam pengamanan itu berapa yang akan dilakukan penambahan, berapa orang penambahan?
Ya, efektifnya kemungkinan di antara 3, karena ini kan 3 kolam ini yang perlu kita ini, mungkin dalam satu ini untuk melihat, memantau itu, Pak. Kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya memang 2, tetapi tiba-tiba ada keluar 1, tinggal 1 kemarin itu. Berarti akan penambahan 2 orang lagi ya? Ya, kepinginnya kita akan upayakan untuk penambahan 2 gitu supaya lebih efektif. Dan memang kita sudah selalu akan membuat tempat-tempat duduk, apa namanya, payung-payung, kemudian apa namanya, berugak-berugak itu lebih banyak, untuk karena kita sudah himbau bahwa itu harus ada pengawasan orang tua ya. Yang menjadi kendala ini itu yang mungkin kita akan terus tambah ya, karena panas mungkin ya, jadi agak dia di sebelah pandangannya agak jauh dari situ, Pak. Ini yang akan kita coba terus tingkatkan. Kalau safety yang dimaksud ini seperti apa, kita bisa dijabarkan? Safety-nya seperti apa maksudnya? Apakah nanti akan disiapkan juga pelampungnya? Oh, sudah ada itu, Pak. Kalau safety seperti itu nanti sudah akan disiapkan lagi bilik tempat kesehatan? Atau ada juga sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, soalnya kan tidak semua masyarakat kita sama Mencari informasi lah. SDM-nya. Oh iya, iya. Nanti akan disiapkan bilik kesehatan pertolongan pertama, mungkin ada medisnya mungkin, atau seperti apa nanti ke depan? Kita akan berusaha ke sana, Pak. Kita berusaha untuk ke sana, kemudian kepada sosialisasi melalui media sosial juga itu tolong dicatat, Ki, untuk lebih intensif tentang pengawasan, karena memang sekian banyak orang, memang kalau ya tidak mungkin kita akan jaga semua, Pak. Artian mungkin per kolam ini yang akan kita maksimalkan. Jadi lebih kepada pemahaman terhadap apa namanya, keluarga juga ikut ikut andil untuk Jaga. membantu melihat, mengawasi. Kalau dengan kejadian yang kemarin itu ada nggak masukan, teguran atau apalah bentuknya dari pihak instansi terkait, misalnya dalam hal ini dinas sosial, dinas pariwisata misalnya, karena ini adalah tempat pariwisata juga kan? Iya. Saya kira ada nggak masukan dari dinas pariwisata kemarin? Ada, Ki, yang belum ada. Ya, ini belum ada. Kalau ke saya belum ini kebetulan. Berarti tidak ada dengan kasus yang kemarin itu dinas pariwisata tidak ada kepedulian begitu? Saya kurang tahu itu anunya. Yang sana aja. Apakah ke depan juga akan disiapkan instruktur renang di sini? Kenapa? Akan disiapkan juga instruktur renang? Sudah ada rencana. Karena saya dapat informasi beberapa sekolah kan ada kurikulum olahraga anak. Jadi akan bisa menjadi rujukan untuk melakukan praktek. Tergantung Kedepannya nanti akan seperti tergantung kebutuhannya. Nanti kalau ada orang yang mau berenang, kita juga akan siapkan. Pasti disiapkan, tidak mungkin kalau ada konsumen, ada yang mau istilahnya memakai kolam renang untuk apa namanya, olahraga yang memang Gurunya ngajar langsung. ya Yang udah kerja sama kita. ya sudah kerja, Yang udah ada kerja sama gurunya kita, ya. gurunya. Oh, berarti sudah dengan beberapa sekolah sudah ada yang Sudah ada kerja sama beberapa sekolah. Makanya itu saya tanya, apakah di sini juga menyiapkan instruktur atau mereka yang bawa instruktur sendiri dari luar gitu? Ya itu nanti tergantung kebutuhannya dia, Pak. Jadi kalau gurunya memang mau sudah menyiapkan atau memang disiapkan dari kita, kan kita juga akan siapkan begitu. Kan itu kan ada faktor apa ya? Ya ada usaha di situ untuk bagaimana memajukan kolam ini, Pak. Nah, untuk sementara waktu persiapan kolam untuk membuka ulang kembali kolam ini untuk beroperasi, Pak. Untuk kesiapan saat ini sejauh mana persiapannya ya? Keselamatan maupun manfaat yang lain-lain maksudnya. Oh ya, jadi Persiapannya apakah sudah setengah? Bapak atau boleh cek itu sudah pagar tinggi udah dari untuk kolam. Ini kan yang paling krusial kan anak-anak ke yang dewasa, Pak. Jadi itu sudah masang itu, Pak. Langsung hari itu saya langsung perintahkan itu, dikerjakan itu, Pak. Ini tukangnya kerja terus ini. Jadi mana-mana potensi yang bisa memungkinkan orang anak-anak untuk tiba-tiba nyebrung ke yang itu. Nah, itu juga saya harus dapat masukan ini. Ya, bapak-bapak ini juga harus ada komentar dari mana kita dapat masukan untuk kita buat apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi bahan evaluasi lah ya. Dari awal permasalahan, Pak, waktu itu awal kejadian saya berada di posisi itu dan Samina sama Ya. Jadi, apakah sudah mulai termasuk sudah bisa digunakan atau masih menunggu waktu untuk
operasional. Saya lebih baik begini Pak, saya lebih baik saya mau ini dulu, lebih save dulu lah, baru saya buka ini. Padahal kalau animo orang mau datang itu ya sudahlah, masyarakat memang dari kemarin ingin datang terus Pak, animonya. Saya mau menanyakan dulu kesiapan dari Ya. pengelola maupun pemilik kolam. Ya, jadi kita lebih baik safety dulu Pak. Jadi yang saya mau siapkan ini ada apa namanya, mungkin ini kan yang seperti tadi supaya nyaman penunggu itu ya. Tapi saya kemarin untuk payung-payungnya itu masih ada 2 minggu lagi ya Kia. Sudah dipesan itu banyak. Cuman butuh 2 minggu katanya. Saya cek ke Rizky, saya lebih baik akan pakai ini dulu. Di pelataran ini saya mau pakaikan itu apa namanya? Paranet itu. Supaya nanti saya taruh kursi-kursi supaya orang tua juga nyaman ikut duduk di situ. Pas kejadian itu aja yang langsung telepon Rizky itu. Pak. Oke. Kalau dari data luas kolam ini kapasitas daya tampung standarnya berapa? Dari Saya belum. masing-masing kolam itu kan ada ukurannya, otomatis Ya. kan sudah dihitung kapasitas kemampuan masing-masing kolam itu berapa menurut? Baik dari kolam anak, dari kolam anak sampai kolam biasa sekian, kolam anak sekian. Bisa kita tahu kapasitas kan perencanaannya dulu digambarkan pasti ada. Ya digambar, cuma tidak disebut kapasitas. Ya. kapasitasnya Saya ada. belum, ya tidak Kapasitas disebutkan kapasitas kolamnya Pak. Dan kalau boleh tahu ini di masing-masing kolam ada nggak semacam pemberitahuan bahwa ini kolam untuk anak-anak, ini kolam untuk dewasa. Ukuran sudah kita buat di situ Pak. Jadi ukuran di situ ada 130 cm, 170. Kemudian yang rendah, yang di bawah itu memang 80. Jadi sudah kita buatkan apa namanya itu tinggi. Kalau kolam anak-anak itu berapa ukurannya? Ukuran Ya, Tingginya. panjang kali lebarnya berapa? yang di atas itu kalau tidak salah 13 kali 15 itu yang di atas. Yang kedalaman, Ya, kedalamannya 80 cm untuk Anak anak-anak. dewasa ukurannya Pak? 13 meter kali 15. Itu yang di atas. Nah, kolam anak yang di bawah itu sekitar kalau ngambil garis garis lurus itu sekitar 25-an kali 9 apa kali 10 itu. Kalau yang tempat korban ditemukan kemarin itu dalamnya berapa? Dalamnya Ya, 170. 170 ya. Itu yang lebar 13 kali 15 ya? Yang mana? Yang tempat diketemukan korban itu? Bukan, itu yang 20 kali 13. Oh, 20 kali 13 ya. Ada lagi teman-teman? cukup kayaknya. Ada lagi katanya? Terakhir ini sebagai penutup, walaupun tidak ada pertanyaan dari teman-teman, apa yang mau disampaikan kepada keluarga korban? Ya mungkin ada yang mau disampaikan ke pihak keluarga korban. Ini mungkin sedikit Ketua. Tadi setelah kita mendengar sesi yang kita tanyakan, ini sesi yang berbeda mungkin Ketua. Itu kan tempat spot wisata. Mungkin perlu juga kita dapat Baik, memang saya yang ini hobi sebenarnya tempat ini, bukan untuk semata-mata bisnis ya. Bahkan per hari Rabu itu adalah harinya anak yatim ya. Di sini itu hari anak yatim. Kalau bapak-bapak dapat ada informasi di yayasan mana ada 20-30 orang itu, kita akan ada tiket gratis, kita jemput mereka, kita antar mereka, mereka main 1 hari di sini, mereka akan makan, kita akan kasih pesangon di sini. Itu kalau ada informasi segera lapor sama Rizky, karena itu memang program kita ini Pak, kepada terutama anak yatim ya. Ya, itu yang pertama yang memang hari Rabu itu memang Hari sudah Rabu, ya hari Rabu. Itu dikhususkan untuk yang di Lombok Tengah atau di luar? Dimanapun. Dimanapun Pak, kalau ada itu kita jemput mereka. Kita jemput, kita antar mereka itu. Di mana ada yayasan apa, dan sedang dari awal memang ini kita hari jalan. Rabu, gitu. Tiap hari Rabu.
Itu yang pertama. Ada nggak rencana dari pemilik kolam atau pengelola untuk dari palokan untuk menambah perekonomian masyarakat setempat? Ya, ini pertanyaan yang saya mau jawab ini. Staf-staf atau apa? Ini pertanyaan. Sekarang ini Pak, ya, sekarang ini masih dalam areal kita ini Pak. Bapak lihat kalau ke sini itu berjejer dagangan Pak. Alhamdulillah tidak ada yang kita petik sewanya. Gratis mereka di situ Pak. Jadi orang makan, orang apa, anak-anak di situ ya. Kembangkan UKM masyarakat setempat. Terus yang kedua, saya sudah ada space di situ 10 meter kali ke bawah itu Pak. Kita akan buatkan nanti, udah saya ngomong sama Pak Kadusnya bahwa ini akan menjadi, ayo masyarakatmu di sini, di situ kita buatkan lapak-lapak kuliner supaya kita dapat saling nanti orang lalu lalang bisa makan, orang datang ke sini bisa makan itu. Sudah saya koordinasi sama Pak Kadusnya. Itu Pak. Ya. Pemerintah desa dan ini kan untuk wilayahnya masuk wilayah desa Puyung, tapi berbatas juga dengan desa Berjula dan desa Bungkati. Ada nggak sinergi yang dibangun dengan desa tetangga juga? Ya sementara ini katanya si Bungkati itu BKD Pak, dan penjaga apa kita juga orang Bungkati ini ya. Jadi kita tidak bisa bersebelah ke sini saja, ya harus juga ada di situ Pak. Ini yang jaga apa ini orang Bungkati semua ini, juga kemudian BKD Puyung. Nah, sebenarnya harapan kita ya itu dari Pok Darwis ya. Pok Darwis itu saya sudah bilang Pok Darwis Puyung atau mungkin Pok Darwis yang mana, koordinasi nanti sama penanggung jawab kami di sini karena banyak sekali event-event, banyak sekali apa yang menjadi program-program itu saling sinergi itu Pak. Karena kita ini tugasnya bagaimana terutama Jonggat lah ini untuk bisa tumbuh gitu. Jadi saya ini yang berinvestasi ya sebenarnya untuk kemajuan lah, kelihatan Puyung kita harus berbakti pada tempat kita lahir ini dulu Pak. Nah, jadi itu penting, itu tolong jadi Pak Didik mungkin masukan nanti ada Pok Darwis apa yang kita lakukan, ayo. Ada acara silaturahmi khusus. Nah boleh. Apa yang harus kita lakukan, ayo kita, nah kan begitu Pak. Ini kan tercetusnya Ada tema diskusi pariwisata desanya. Itu penting sekali. Sedikit Pak Haji, apakah manajemen pengelolaannya ini masih jadi satu dengan yang di toko atau berdiri sendiri? Oh beda Pak. Apa nama? Beda. Ini namanya ini yang kita pakai ini adalah PT Mitra Pajar Baru namanya Pak. PT Mitra Pajar Baru. Beda sama di sana. Sehingga penanggung jawabnya kan tidak mungkin saya di sini Pak, ada Rizky nanti yang bisa ini Pak. Manajernya di sini ya. Manajemen pengelolaannya di bawah PT Mitra Pajar Baru. Mitra Pajar Baru Pak. Maksud saya Pak. Kalau CP beda lagi itu untuk yang bukan itu Pak. Udah cukup kayaknya. Cukup ya teman-teman ya. Sudah tahu di bawah